Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin Kang Mas ya. Di hari yang suci ini, sebelum kita membahas pada tema inti untuk pembahasan kali ini, WB ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya Kang Mas. Purani cak ya, sepurani sing akeh. Le ono IWB salah ngomong ya, ada IWB salah kata ya, salah tindakan dalam review atau apapun itu. Perkenankan IWB meminta maaf kepada sampean semuanya. Keluarga Iwan Beneran juga meminta maaf. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya pokoknya IWB matur nuwun cak sama sudah support channel ini hingga sebesar ini. WB nggak pernah nyangka Kang Mas sudah 800 ribuan, ini luar biasa, jos kandos sampean, pokoknya jos tenan pokoknya. Sejatinya hari ini WB membahas tentang MotoGP Jerez kemarin, bagaimana kita melihat Fabio Quartararo yang luar biasa dan Pecco Bagnaia yang fantastis. Namun cak, kita akan membahas itu dilalah kok ada informasi semalam, sebuah isu yang sangat hot bahwa Suzuki MotoGP X-Star diisukan akan mundur dari MotoGP. Ini sebuah kondisi yang bikin kita shock ya, sebuah kabar dan isu. Walaupun secara official belum dirilis oleh Suzuki, namun isu ini sangat terbuka, akurat. Karena kita tahu performa mereka juga sangat baik. Di tahun 2020, sampean tahu Suzuki berhasil menjadi juara dunia pada saat itu. Juga di tahun 2021 kita lihat performanya tidak buruk. Walaupun mungkin nggak berhasil mempertahankan juara dunia, tapi secara ranking dia bisa di belakang Bagnaia. Ini artinya ya memang sangat baik. Dan di tahun ini pun demikian. Indikasinya kita lihat walaupun kemarin Alex Rins problem ya, dia setelah dari belakang dan sepertinya dia mengalami sedikit masalah dengan motornya, tapi secara general, secara umum performa Alex Rins luar biasa. Kita juga tahu bahwa dia menjadi penantang dari sisi poin. Nah sekarang menjadi masalah cak, kenapa kok tiba-tiba ada sounding atau isu tentang Suzuki mundurkan diri dari MotoGP? Ada apa gerangan buat happen ayak naon? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Karena sekali lagi tidak ada sounding, tidak ada isu sama sekali sebelumnya. Bahkan sama tahu juga kan Suzuki sudah menandatanganin perpanjangan MotoGP hingga 2026 di November kemarin ya. Jadi per November 2021 kemarin Suzuki sudah sign agreement dengan Dorna bahwa mereka akan memperpanjang sampai 2026. Dan bahkan di tahun ini pun mereka merekrut manajer baru pengganti dari David Brivio yang sebelumnya di cover oleh Sahara Sang di tahun kemarin. Ini artinya apa? Memang kalau dari pandangan pribadi, Cak, ini ada sebuah keputusan yang sangat-sangat tiba-tiba. Dari analisa pribadi, ini adalah sudden decision dari prinsipal. Itulah kenapa kalau sampai tanya ke IWB, kenapa sebelumnya kok nggak ada sounding-sounding sama sekali? Karena memang sepertinya sudden. Ini artinya apa? Ya nanti ini musimnya adalah musim terakhir bagi Suzuki. Jelas ini bikin kita kaget banget, bikin kita juga nyesek juga karena kita kehilangan satu tim yang luar biasa yang membuat tontonan MotoGP menjadi lebih atraktif. Tiba-tiba mereka mundur, tiba-tiba mereka menyatakan withdraw dari MotoGP. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali Cak Suzuki memutuskan seperti ini. Suzuki sudah melakukannya di tahun 2011. Saya tahu bahwa sebelumnya Suzuki MotoGP yang mengadakan mesin V dengan GSVR. Pada saat itu mereka juga memutuskan mundur di tahun 2011. Saat itu sama Cak, kondisinya semuanya sekedar rumor. Sebelum pada akhirnya secara official Hamamatsu mengumumkan bahwa mereka mundur dari MotoGP dan mereka mengatakan secara temporary mereka melakukan saving budget, kondisi finansial. Jadi financial problem di mana mereka harus mundur dari MotoGP yang memang sangat mahal Cak. Sebagai informasi buat sampean semuanya, balap MotoGP adalah sebuah balapan yang sangat mahal. Dari beberapa informasi yang Wibu kumpulkan, untuk membangun sebuah tim dengan dua motor tidak kurang dari minimal 750 miliar. Sampean bayangin aja, 750 miliar itu meliputi dari motornya, komponennya, kru-krunya, kemudian juga komponen-komponen yang banyak sekali ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, bahkan gaji dari pembalap. Walaupun mungkin kita tahu bahwa Suzuki pembalapnya tidak sebesar Marc Marquez ya secara gaji, karena Marquez sendiri memang gajinya bisa sampai 200 miliaran per musim, sementara Suzuki paling sekitar ya jauh dari itu. Tapi kita tahu bahwa untuk membuat tim yang memiliki dua motor, ada gaji buat karyawan mereka, buat timnya juga ada gaji, buat mekaniknya, buat chiefnya, buat semuanya. Dan ini yang membuat MotoGP sangat mahal. Dan sampean harus tahu bahwa Suzuki saat ini adalah tim yang tidak banyak disokong oleh sponsor. Mungkin ada Monster Energy yang baru masuk, tapi secara nilai tidak sebesar Yamaha, karena ya lihat aja porsi dari Monster Energy. Jadi ini artinya apa? Yang memang Suzuki saat ini
pada kondisi yang sangat sulit seperti di 2011. Suzuki saat itu mengundurkan diri dan baru comeback bersama David Brivio 2015, dan mereka juga rentang 4 tahunan mereka mengembangkan mesin baru, mesin yang tidak lagi mengandalkan V4 tapi sudah inline 4, sehingga lahirlah GSX RR. Ini juga menjadi sebuah kondisi yang bikin heboh, bikin nyesel, karena setelah mereka berlaga hampir 8 tahun tiba-tiba memutuskan untuk mundur. Sejauh ini memang belum ada konfirmasi kenapa mereka mundur. Bahkan Suzuki pun hingga sekarang belum memberikan konfirmasi yang jelas kenapa mereka mundur, karena secara official memang belum ada pernyataan dari Suzuki, belum ada. Jadi semuanya masih isu, tapi diduga semuanya hanya tinggal masalah waktu bahwa Suzuki akan mengumumkan perkara itu. Dari sisi pribadi tetap IWB berharap semuanya hanya isu yang tidak benar, isu yang hanya sekedar isu, jangan sampai benar-benar terjadi. Karena semen bayangin aja yang notabene membuat MotoGP rame tiba-tiba hilang dari line up. Ini akan memberikan kita semacam extra disappointed lah, kecewa lah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Suzuki melakukan ini? Kalau sama nanya itu, sama semuanya pasti tahu bahwa Suzuki pada saat ini memang masuk pada tahap yang sangat sulit. Bener nggak? Penjualan motor mereka juga terpuruk. Bahkan di Indonesia sendiri cukup banyak dealer-dealer yang sudah tutup. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia pun Suzuki sudah tutup untuk pabrikannya. Jadi sekarang memang kita harus katakan Suzuki pada kondisi yang sangat sulit. Ini juga disayangkan karena IWB sangat percaya diri seandainya Suzuki benar-benar serius di segmen roda 2. IWB sangat yakin bahwa pundi-pundi uang itu sangat besar di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Suzuki memiliki nama yang luar biasa, material, build quality, engine, tidak ada yang meragukan. Hanya R&D tentang desain aja itu yang lemah, tidak sesuai dengan harapan kita sebagai biker Indonesia yang memang ingin sebuah desain yang agresif, ganteng, sesuai dengan selera kita. Bahkan Saluto pun yang kita harapkan datang juga belum ada batang hidungnya, batang stangnya maksudnya ya. Dan ini memberikan semacam additional impact menurut IWB, additional impact yang tentunya berdampak pada budget pula. Dan kita juga tahu bahwa saat ini ada yang namanya krisis dunia, krisis karena COVID-19. Itu pun sebenarnya dialami tidak hanya Suzuki tapi semua pabrikan. Namun memang krisis perang Ukraina dan Rusia ini juga menjadi momok tersendiri buat para pabrikan besar. Ini juga berpengaruh pada produksi untuk otomotif, dan ini tentunya juga pukulan tersendiri. Belum inflasi, belum resesi yang diperkirakan akan terjadi di dunia akibat perang ini. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan Suzuki sehingga mereka better menyelamatkan diri preventif dulu ketimbang nanti semakin terpuruk. Apalagi cost untuk MotoGP paling minim adalah 750 miliar, itu belum lain-lainnya, dan saat ini bisa saja 1 triliun, kita nggak tahu karena tim tidak pernah menyebutkan secara nominal berapa yang dikeluarkan oleh mereka. Tapi yang jelas kalau saya bertanya tentang kenapa alasan Suzuki, besar kemungkinan memang perkara dana, finansial, dan juga sponsor yang tidak banyak masuk ke mereka. Ini beda dengan pabrikan besar semacam Honda yang sudah dengan Repsol, kemudian juga kita tahu Monster Energy menggelontorkan banyak dana untuk tim Yamaha, termasuk Ducati yang bersama dengan Marlboro Team, KTM ada Red Bull. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang sangat sulit bagi Suzuki. Sekarang kita bertanya bagaimana nasib dengan para pembalap, dan kita tahu bahwa saat ini bisa saja dengan suddenly dadakannya Suzuki ini memutuskan mundur. Ini walaupun isu secara official belum ada, tapi terbuka kemungkinan memang ke sana. Suzuki memutuskan mundur, ini berarti bisa saja nanti akan ada semacam perbincangan atau diskusi yang lebih jauh pada Dorna. Sama pasti tahu bahwa Dorna tidak akan serta-merta mengizinkan, karena Dorna berharap pasti secara line up pabrikan tetap utuh. Masalahnya apa, Suzuki itu kan salah satu pemain yang tidak pernah lepas dari MotoGP Suzuki luar biasa dari dulu, dari zaman 2 tang, 4 tang. Saat ini mereka masuk jajaran elit untuk MotoGP mesin. Nah, kita berdoa saja semoga Dorna melakukan beberapa tindakan supaya Suzuki bisa tetap eksis di sini di MotoGP dengan cara mungkin ada subsidi atau apapun itu, kita bisa saja terjadi. Tapi yang jelas selama belum ada official announcement dari Suzuki Hamamatsu, masih ada harapan, walaupun mungkin sangat kecil kemungkinannya Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana pembalapnya, apalagi Joan Mir dan Alex Rins adalah pembalap yang sangat bagus Untunglah di musim depan ini banyak sekali kontrak-kontrak yang berakhir para pembalap MotoGP seperti Pol Espargaro dan sampai tahu kan bahwa saat ini sudah diikat resmi yang tidak mungkin digeser adalah Marc Marquez, kemudian Binder, kemudian juga Morbidelli yang sudah diikat, termasuk Pecco. Di antara semuanya ini sudah diikat dan tidak mungkin digeser karena sudah agreement, sudah tanda tangan kontrak. Tapi di luar itu masih ada potensi-potensi yang bisa diisi oleh Alex Rins dan juga Joan Mir. Kita nggak tahu apakah mereka akan melipir ke Honda atau Yamaha. Tapi kalau kita melihat secara potensi pembalap ini akan bagus bersama inline 4 karena mereka dibesarkan, mereka dari awal sudah memegang mesin ini.
dan mereka butuh adaptasi untuk V4. Tapi kalau kita lihat Joan Mir ini adalah pembalap muda yang tetap berpotensi bisa saja adaptasi dengan mesin V4. Dan sama juga tahu kan bahwa tahun depan Honda memiliki satu pembalap yang berpotensi tidak akan diperpanjang, yakni Pol Espargaro. Jadi kalau saya bertanya, dari sisi pribadi Pol ini sangat sulit, sepertinya sangat kecil kemungkinan diperpanjang karena tidak konsisten. Walaupun mungkin dia bagus, tapi kadang-kadang ya ngedrop dan sebagainya. Ya, BP katakan sih sepertinya Pol berpotensi didepak dari Honda. Dan ini sebenarnya memang tergantung dari kondisi Cak. Kalau Fabio Quartararo tetap memperpanjang dengan Yamaha, bisa saja Joan Mir ditawarin oleh Honda, kita nggak tahu. Karena Joan Mir ini memang talenta pembalap yang sebenarnya dari dulu ya, seperti Jack Miller, beberapa pembalap yang sebenarnya sudah pernah digembleng oleh Honda dan diprioritaskan untuk bersama Honda sebenarnya waktu itu ya. Jadi ibaratnya itu didedikasikan, digembleng oleh Honda supaya bisa bersama Honda, tapi pada perjalanannya kan berbeda. Sementara kalau kita lihat Alex Rins, kemungkinan besar dia bisa menggantikan posisi dari Andrea Dovizioso, karena pasti Cak Dovi ini kalau dari analisa pribadi kayaknya nggak akan diperpanjang sih, karena ini memang berkaitan dengan performa dan kita lihat Dovi ini sangat suffering, kesulitan bersama Yamaha dengan Video Yamaha. Bisa saja Alex Rins ditawarin oleh Yamaha bersama tim satelit mereka. Tapi kalau Fabio ternyata memutuskan untuk tidak bersama Yamaha, mungkin hengkang bersama Honda, mungkin kita nggak tahu. Bisa saja posisinya berubah lagi. Jadi kita tetap tergantung dari situasi nanti ya, perebutan dari posisi kursi di MotoGP. Tapi kalau kita ngelihat optimisme Lin Jarvis laku direktur MotoGP Racing ya Yamaha, optimis dengan hasil Jerez, kemudian juga dari hasil Portimao, bahwa Fabio tidak akan meninggalkan Yamaha. Apalagi informasinya Yamaha sedang menyiapkan sebuah angka nominal yang sangat besar untuk kontrak Fabio nanti. Jadi untuk menggait Fabio, karena Yamaha sangat sadar Cak, hanya Fabio yang bisa handle M1, hanya Fabio yang bisa meraih hasil bagus, mengingat gap antara pembalap Yamaha Fabio khususnya dengan yang di belakangnya sangat jauh. Ini artinya apa? Memang hanya satu rider yang bisa handle M1 ini, sehingga IWP sangat yakin Yamaha tidak akan melepaskan Fabio. Apapun itu caranya, mereka akan pasti berusaha menggait Fabio tetap bersama Yamaha. Jadi itu ya Cak ya, konfirmasi sounding dari IWB, sounding dari Suzuki, maksudnya dari IWB nih. Ini jadi sedih nih Cak, asli IWB ngerasa sedih banget sih. Masalahnya kok kayaknya bayangin Suzuki nggak ada tuh kayak nggak seru jadinya. Tapi ya mau apa lagi ya, karena finansial ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita tinggal tunggu saja konfirmasi dari Suzuki apakah mereka akan mengumumkan secara resmi atau ini hanya akan menjadi sekedar isu sampai akhir musim ini. Ini artinya apa? Kalau isu ini benar, ini berarti 2022 akan menjadi musim terakhir Suzuki di MotoGP. Kita tidak tahu seperti apa tahun depan atau seterusnya, apakah mereka akan kembali lagi seperti di tahun 2011 di mana mereka hengkang di 2011, 2015 kembali, bisa saja nanti 2022 dia hengkang, 2025 mungkin balik ya, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi dari para pembalap Suzuki saat ini, Alex Rins dan juga Joan Mir masih dalam tanda tanya. Tapi kalau eskalasi untuk posisi seat yang banyak kosong, sangat terbuka kemungkinan bahwa Joan Mir mungkin akan bersama Yamaha jika Fabio hengkang ke Honda, atau jika Fabio tetap bersama Yamaha, maka Joan Mir kemungkinan besar akan bisa saja bersama dengan HRC, atau untuk Alex Rins bisa saja terbuka juga akan bersama dengan Yamaha with you ya, jika mengejar inline partnya. Tapi jika kita melihat posisi dari Aprilia tahun depan juga bisa saja terbuka, karena kita belum tahu atau belum dapat konfirmasi apakah Viñales akan diperpanjang oleh Aprilia. Semua tergantung dari performa mereka, artinya ya semuanya masih dalam tanda tanya. Jadi itu aja update Iwan Benar bersama semuanya. Update terbaru yang bikin kita shock semuanya. MotoGP terguncang, MotoGP heboh ya, dunia heboh ya, bikin nyesek karena isu semalam yang sangat santer beredar bahwa Suzuki akan mundur dari MotoGP per musim ini. Artinya tahun depan sudah tidak ada lagi Suzuki X-Star di line up MotoGP. Semoga saja tidak. Sekarang sampean komen Cak, kira-kira apakah sampean setuju jika Suzuki hengkang dari MotoGP ya, mengingat memang ini adalah sebuah kondisi yang bikin kita shock, atau mungkin sampean malah justru berharap Suzuki tetap di sini? Monggo sampean komen di bawah ini, dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Suzuki supaya sampean suka dan membeli motor Suzuki. Sampean komen di bawah ya. Itu aja informasi Iwan Benaran. Dan seperti biasa Cak, kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Kecuali sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandes.